Bahkan katanya nih, dia juga memohon kepada Nico agar tidak ditembak. Tapi pada akhirnya malah ditembak juga. Ya bukan cuma sekali, malah beberapa kali di seluruh tubuhnya gitu katanya. Hey guys, gimana kabarnya? Baik lagi sama gue Valen di channel gue. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton video gue, di channel ini tuh gue membahas seputar criminal case dan cerita-cerita misteri. So, buat kalian yang ngerasa channel ini cocok buat kalian, langsung aja di subscribe. Ya, langsung aja. Nah, di video kali ini gue mau membahas mengenai seorang pembunuh yang memotong alat kelaminnya sendiri. Katanya sih waktu itu dia potong alat kelaminnya itu supaya terlihat seperti seekor ular. So buat kalian yang penasaran, langsung aja take a sweet seat and start listening. He's had power over my life for 4 years, and I've struggled for 4 years. He don't get that power today, so no, I don't have anything to say to him. Emotions run high as the man convicted of brutal murders in 2013 is sentenced to death, the first death penalty imposed since Nebraskans voted to bring it back. Pembunuh yang akan gua bahas kali ini bernama Nico Jenkins. Dia lahir di Omaha, Nebraska yang ada di negara bagian Amerika Serikat pada tanggal 16 September tahun 1986. Dia lahir dari pasangan David Magee dan Lori Jenkins. Kehidupan masa kecilnya Nico ini bisa dibilang sangat kelam ya guys ya. Karena sejak kecil si Nico Jenkins ini sering banget lihat papa dan mamanya itu berantem. Karena hampir setiap hari kedua orang tuanya bertengkar. Dan ketika mereka bertengkar selalu ada Nico Jenkins di situ. Jadi ya setiap orang tuanya berantem ini nih pasti ngelihat atau enggak si Nico ini pasti menyaksikan pertengkaran itu. Dan kedua orang tua Nico ini bisa dibilang sangat tidak harmonis ya guys ya. Ayahnya Nico yang bernama David Magee ini sempat dipenjara beberapa kali karena aksi terorisme. Jadi itu dilakukan pada saat si Nico ini masih kecil. Dan pada tahun 2009 akhirnya ayahnya meninggal. Ibunya Nico juga nih guys yang bernama Lori Jenkins ini juga pernah dipenjara atas beberapa tindakan kriminal. Dan di sini bisa dibilang si Nico ini tinggal dan dibesarkan bersama 5 orang kakak perempuannya, yang dimana 3 diantaranya juga memiliki riwayat kriminal guys. So bisa dibilang keluarganya Jenkins atau Jenkins family ini adalah keluarga yang sangat-sangat buruk. Ya bisa dibilang seperti itu. Nico sendiri juga sudah dikenal oleh polisi sejak dia masih berusia 7 tahun guys. Karena pada saat itu tuh dia diketahui membawa sebuah pistol yang tentunya sudah terisi dengan peluru ke sekolahannya. Ya dimana dia waktu itu masih SD ya. Dan pada usia yang ke-11 tahun dia diusir dari rumahnya karena sering banget melakukan tindakan kekerasan terhadap kakak-kakaknya. Dan sejak saat itu juga dia mulai berhenti bersekolah. Di usianya yang ke-13 tahun, si Nico sudah melakukan banyak banget tindakan kekerasan guys. Mulai menggunakan tangan kosong hingga menggunakan senjata tajam pun sudah pernah dia lakukan. Dan Nico Jenkins ini sendiri akhirnya merasakan dinginnya lantai penjara pada tahun 2003 saat dia masih berusia 17 tahun akibat melakukan pencurian mobil guys. Ya bisa dibilang dia sweet 17-an di dalam penjara. 3 tahun kemudian yakni pada tahun 2006 yang dimana saat itu Nico masih di dalam penjara. Dia malah didakwa kembali oleh pengadilan karena telah melakukan kekerasan terhadap sipir penjara. Dia kemudian dihukum 21 tahun penjara akibat hal tersebut. Tapi di sini dia cuman menjalani hukumannya tuh selama 10 tahun setengah, jadi kayak 10 tahun 6 bulan. Ya, karena remisi masa tahanan, jadi kayak ada ya kalau misalnya para napi melakukan hal baik, kayak tahanannya akan dikurangin tiap tahunnya. Hingga akhirnya dia bebas pada bulan Juli tahun 2013. Nah kita semua pasti berpikir nih guys, kalau orang di penjara atau dihukum itu pasti kan biar kapok ya. Biar dia nggak ngelakuin kejahatan atau mengulangi kejahatan itu lagi. Apalagi kalau udah dihukum selama 10 tahun, jadi kayak ya lama banget ya. Pasti kan nggak mau masuk lagi gitu ya. Pasti kita tuh mengharapkan kalau orang yang di penjara itu akan berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya pokoknya berubah deh. Tapi ini semua tuh gak berlaku buat si Nico Jenkins ini guys. Bahkan bisa dibilang setelah dia keluar dari penjara, tuh kejahatannya tuh malah makin parah. Loh kok begitu kak? Nih karena baru 2 minggu dia keluar dari penjara, dia sudah ditangkap lagi atas kasus pembunuhan guys. Korbannya tuh bukan cuma 1, tapi 4 orang udah dia bunuh dalam kurun waktu 2 minggu. Gokil banget kan, cuman 2 minggu udah membunuh 4 orang.
apalagi baru keluar dari penjara. Kejadian ini bermula pada tanggal 11 Agustus tahun 2013 ketika polisi menemukan 2 mayat pria di dalam sebuah mobil yang terparkir di sebuah danau yang bernama Spring Lake Park. Para korban ini diketahui bernama Juan Pena dan George Ruiz yang telah ditembak tepat di kepala mereka. Dan 8 hari kemudian, yakni pada tanggal 19 Agustus 2013, polisi kembali menemukan 1 mayat pria yang bernama Curtis Bradford di dalam sebuah garasi yang masih satu wilayah dengan penemuan korban-korban pertamanya. Nah, sama seperti korban sebelumnya, korban kali ini juga mati akibat ditembak di kepala dan dari jarak dekat. Diketahui di sini si Nico Jenkins tidak sendirian ketika dia melakukan semua pembunuhan-pembunuhan itu. Ternyata saudari perempuannya yang bernama Erika Jenkins itu memiliki peranan penting dalam pembunuhan tersebut, guys. Jadi kata itu di sini tuh mereka sebenarnya ingin melakukan pencurian terhadap kedua korban pertamanya, yang dimana pada akhirnya si Nico ini malah memutuskan untuk membunuh mereka. Dan korban ketiganya yakni Curtis Bradford, dia merupakan teman Nico yang saat itu bertemu saat masih di dalam penjara waktu itu. Jadi kayak ya bisa dibilang ketemunya pas di penjara gitu. Pas Curtis ini bebas dan si Nico ini bebas, jadi si Curtis ini tuh diajak sama Nico Jenkins nih untuk melakukan pencurian lagi bersama kakak perempuannya. Tapi di sini si Nico malah menembak Curtis Bradford sampai dia tewas, guys. Yang ternyata katanya waktu di dalam penjara tuh si Nico Jenkins ini sempat ada dendam sama si Curtis Bradford. Ngeri banget ya, guys ya. Dikiranya temen malah nusuk dari belakang. Korban keempatnya Nico Jenkins ini kali ini adalah perempuan yang bernama Andrea Kruger. Mayatnya ditemukan tergeletak di jalan pada tanggal 21 Agustus di tahun yang sama, guys. Bedanya dengan korban-korban sebelumnya, kalau yang korban-korban sebelumnya cuma ditembak sekali, nah di tubuh Andrea Kruger ini justru ditembak hampir beberapa kali. Jadi kayak di badannya tuh hampir penuh sama tembakan, guys. Jadi kronologinya seperti ini, guys. Katanya ini si Andrea Kruger ini sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja dengan mengendarai sebuah mobil SUV. Jadi pada saat itu Nico yang berada di sana melihat mobil SUV tersebut, katanya itu naksir sama mobilnya. Jadi dia kepengen gitu memiliki mobil SUV-nya si Andrea Kruger ini. Nah, jadi saat itu dia langsung berniat untuk mengambil atau mencuri mobil si Andrea Kruger ini. Jadi ketika si Andrea Kruger ini sedang jalan, langsung dicegat dan ditodong menggunakan sebuah pistol oleh Nico Jenkins. Hal ini membuat si Andrea Kruger ini terpaksa untuk keluar dari mobilnya dan menyerahkan mobil milik dia ke Nico Jenkins, guys. Bahkan katanya nih, dia juga memohon kepada Nico agar tidak ditembak. Tapi pada akhirnya malah ditembak juga. Ya bukan cuma sekali, malah beberapa kali di seluruh tubuhnya gitu katanya. Setelah puas menembak si Andrea Kruger, Nico itu akhirnya pergi meninggalkan tubuhnya di tengah jalan. Setelah melakukan keempat pembunuhannya ini, Nico sendiri ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2013 berkat barang bukti berupa video CCTV yang berada di sebuah toko senjata, yang dimana pada saat itu Nico dan kakak perempuannya sedang ke toko itu membeli beberapa amunisi yang akan digunakan untuk membunuh para korban-korbannya, guys. Dan setelah 8 jam diinterogasi, akhirnya Nico Jenkins ini mengaku atas keempat pembunuhan tersebut. Ya, pada saat diinterogasi ini katanya nih si Nico juga memberikan atau selalu memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda. Kayak ketika ditanya kenapa dia melakukan seluruh pembunuhan itu, dia tuh menjawab kalau dia tuh kesel sama pembunuh sepupunya. Jadi gak ada hubungannya sama korban-korban ini gitu. Ketika ditanya kembali apa alasan yang sebenarnya, dia merubah kembali, guys, pernyataan itu. Jadi dia tuh bilang kalau dia melakukan pembunuhan itu tuh karena kepercayaannya terhadap dewa Mesir, yakni dewa ular, yang katanya pernah merasukin tubuh dia. Ya katanya ngomong gitu ke dia kalau untuk membunuh para korban-korbannya. Ya pokoknya aneh kan, guys, muter-muter gitu pernyataannya. Tapi atas pengakuan pembunuhannya itu, jadi kayak dia udah ngaku kalau dia membunuh keempat orang itu, dan bukti berupa pistol dan rekaman CCTV sebenarnya itu sudah cukup untuk membuat Nico Jenkins menjadi seorang tersangka. Pada 16 April 2014, hakim yang saat itu bertugas yang bernama Peter Battalion akhirnya menyatakan Nico Jenkins ini bersalah atas keempat pembunuhan tersebut. Jenkins awalnya dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada tanggal 11 Agustus 2014. Tapi pada akhirnya harus ditunda tanpa batas waktu karena jaksa menilai kondisi kejiwaannya Nico Jenkins ini tuh belum memenuhi syarat untuk diadili. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Juli 2014,
hakim memerintahkan Nico Jenkins untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa Lincoln Regional Center sampai dokter menyatakan Nico ini normal guys dengan kondisinya. Nah guys, di sini gue mau cerita seperti yang gue bilang di awal, kalau ada kejadian unik semasa Nico Jenkins ditahan. Jadi tuh gini guys, di tahun 2015 pada saat si Nico menunggu putusan vonis untuk dirinya, Nico diketahui memotong organ vitalnya sendiri untuk membuat dirinya tuh terlihat seperti dewa ular Mesir. Ya, di situ Nico percaya bahwa dia diberitahu oleh dewa kuno tersebut atau dewa Apopis yang menyerupai ular untuk membuat anggota badannya tuh seperti reptil. So, karena dia merasa kalau reptil itu tidak memiliki kemaluan yang menonjol, akhirnya dia memotong alat kelaminnya sendiri guys. Dan bukan cuma itu guys, di dalam sel penjara dia juga pernah berulah dengan memotong lidahnya sendiri supaya terlihat seperti lidah ular. Ya, yang kemudian Nico mengoleskan seluruh darah yang keluar dari lidahnya tuh ke seluruh dinding sel tahanannya. Ngeri ya, jadi diolesin gitu kayak dicat pakai darah tembok-temboknya. Setelah 3 tahun berada di rumah sakit jiwa, akhirnya pada bulan Mei 2017 si Nico Jenkins ini akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan guys. Dia akhirnya dipindahkan ke penjara Tecumseh State Correctional yang ada di Nebraska sambil menunggu dirinya untuk dieksekusi mati. Dan sampai saat ini pun di 2020 si Nico ini masih berada di sana, jadi belum dieksekusi. Lagi-lagi karena pengadilan menyatakan kalau dia tuh belum siap atau belum memenuhi syarat untuk dieksekusi mati. Dan di sini gue juga bingung ya guys ya. Kenapa di Amerika tuh kalau hukuman mati tuh harus ada syaratnya? Ya, bagi yang tahu bisa bantu gua di kolom komentar. Dan kabar terbaru dari Nico Jenkins ini, yaitu pada bulan Maret 2019 yang lalu, ketika dia mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan pisau cukur. Nah, pada saat itu polisi-polisi juga kaget bagaimana dia bisa membawa sebuah pisau cukur ke dalam penjaranya. Terus Nico Jenkins kapan kak dieksekusinya? Nah, sampai saat ini juga belum bisa dipastikan kapan si Nico Jenkins ini akan dieksekusi mati. Tapi yang pasti itu dia nggak akan pernah meninggalkan penjara lagi. So, begitulah cerita mengenai Nico Jenkins. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembunuh yang satu ini? Ya, silahkan komentar di kolom komentar. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Support gue terus dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like and share video ini biar teman-teman kalian tahu cerita mengenai pembunuh yang menyerupai dewa ular, I think. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Hingga akhirnya tuh pada tanggal 29 Juli 2014, hakim memerintahkan Nico Jenkins untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa Lincoln Regional Center. Lincoln